melalui puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan kesempatan ini kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026 sesuai dengan tema ini menjadi doa, menjadi kerinduan untuk jemaat di tempat ini supaya hidupnya mengalami pemulihan dan pemulihan dalam segala hal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita dilahirkan di dunia ini, itu semua adalah kehendak Tuhan. Kita dilahirkan tidak bisa memilih. Saya mau dilahirkan jadi anak orang kaya. Saya mau dilahirkan di kota. Saya dilahirkan anak pejabat. Yang jelas, kita lahir di dunia ini semua kehendak Tuhan. Kita dilahirkan di ujung Malang. Di sini ujung Malang ya? Sama kalau begitu dengan saya. Saya juga ada di ujung Malang Selatan. Kalau saya mau masuk lagi hutan lagi sudah Pantai Selatan, Segoro Kidul. Kalau di sini di ujung apa ini? Utara tuh. Apa? Ujung apa di sini? Malang apa? Malang Barat. Saudara Malang Barat, saya Malang Selatan. Kalau saudara ada di ujung Malang Barat, masuk lagi mana? Kota? Hutan. Walah sama. Saudara, kita mensyukuri saja. Ya, kita ada dilahirkan di desa Mendalan. Kita bersyukur meskipun saya masuk ke sini tadi, loh, jalannya kok lain. Lah harus lewat sungai, saudara, tidak dikasih Tuhan. Puji Tuhan, sampai di tempat ini bisa bersama-sama boleh merayakan Natal. Yang jelas, kita semua dilahirkan di dunia ini semua membawa warisan apa namanya? Warisan dosa. Di sini ada yang merasa tidak berdosa, katakan paling benar. Ya. Tidak ada salahnya. Ada? Oh, berarti sama dengan saya bukan yang katakan. Jadi semua kita berdosa. Warisan dosa itu telah masuk ke seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, dan dosa itu membawa kepada maut, membawa kepada kematian. Tapi syukur Allah yang maha besar, Allah yang transenden, Allah yang jauh, sulit, suci, kudus, untuk didekati kita tidak bisa. Tetapi Allah yang maha besar itu menjadi Allah yang imanen, Allah yang datang, Allah yang dekat. Sekarang ini dengan iman berdoa berseru, ada Allah hadir, Allah ada, Allah bersama-sama dengan saudara. Itulah yang disebut Immanuel. Ya, saya diberikan tema yang diberikan itu dipulihkan untuk setia. Diambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini adalah pengakuan dari Daud yang pernah salah, yang pernah berdosa, yang pernah ditegur oleh Nabi Nathan.
atas dosa yang dilakukan. Jadi ungkapan Daud ini juga bisa kita hubungkan kepada Natal, kepada kelahiran Yesus. Karena manusia berdosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia butuh Allah, Allah sendiri yang datang. Inilah luar biasa iman kita kepada Tuhan. Allah yang datang kepada kita yang berdosa. Sebenarnya kita tidak layak, tapi ini anugerah yang terbesar. Di dalam kitab Roma 3 ayat 23 dijelaskan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun yang berkenan. Semua tidak layak. Semua manusia itu mestinya harus menerima hukuman, mengalami kematian kekal, kematian kedua, yaitu neraka. Tapi karena kasih dan anugerahnya, di dalam ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan, karena dalam Kristus Yesus. Sehingga setiap kita yang mengaku, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima penebusan dan menerima jaminan dan menerima hak waris, yaitu kerajaan surga yang mulia. Nah, setiap dosa itu merusak dan menghancurkan dan membuat kita terpuruk dan membuat hidup kita dipermalukan. Tetapi tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah yang sudah dibuktikan melalui Natal hari ini kita rayakan, melalui kedatangan Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, orang-orang yang percaya. Inilah kasih yang nyata kepada kita manusia yang berdosa. Luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang datang ke dalam dunia ini, yang menjadi imanan, yang kita percayai, Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada, maksud saya saudara, kita kembali kepada tema yang diberikan untuk setia. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan, langkah untuk mengalami pemulihan. Yang pertama, langkah untuk mengalami pemulihan. Yang pertama adalah mau menerima teguran, mau menerima ditegur. Biasanya saudara, orang yang ditegur itu pada umumnya tidak senang, bagi yang tidak mau. Saudara yang dikasih Tuhan, bila kita tidak taat,
atau masih hidup di dalam dosa dan kenajisan, maka Allah yang mengasihi kita akan menegur dan mendisiplinkan kita, bahkan menghajar kita supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan hidup taat kepadanya. Di sini ada hamba Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai gembala. Ada nasihat, ada penghiburan, mungkin ada kata-kata teguran. Tapi bagi kita yang mau maju, bagi kita yang mau dipulihkan, kita merelakan diri kita menerima teguran kita. Jangan sampai kutuk menimpa saudara baru sadar. Ada kisah anak yang hilang, meminta warisan dan hidup berfoya-foya, baru sadar ketika sudah tidak ada apa-apa, berada di titik nol. Bahkan itu ada di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Kisah anak yang hilang. Setelah minta warisan, dia pergi berfoya-foya dan akhirnya dia mengalami kesengsaraan, kesulitan, berada di titik nol, bahkan tidak mendapatkan, cari lowongan pekerjaan tidak dapat, hanya ada lowongan sebagai apa di situ? Penjaga babi, pekerjaan yang paling hina pada saat itu. Bahkan untuk makan saja nggak bisa, sampai dikatakan firman Tuhan harus makan dari makanan babi. Saudara, ini betul-betul menderita. Kesusahan bukan kesalahan Tuhan, kesusahan karena salah jalan kita. Kita baca di dalam Lukas 15 ayat ke-20. Tadi bagaimana ini kita punya Bapa yang baik. Ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, Tuhan tetap sayang kepada anak-anak. Dikatakan ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, Natal adalah kasih Allah yang nyata, yang berisikan kesempatan yang kedua bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh bertobat dari dosa dan memperbarui hidupnya di hadapan Allah. Jangan sampai untuk itu menimpa kita baru sadar. Kisah anak yang hilang, yang meminta warisan dan hidup berfoya-foya, dia baru sadar. Seringkali teguran dari Tuhan itu bisa berubah melalui perkataan. Teguran itu bisa melalui keadaan, kesulitan, kesukaran. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Inilah yang harus kita ingat selalu, bahwa Allah sangat mengasihi kita, tetapi Allah juga mau supaya kita sungguh-sungguh taat dan mengasihinya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti di dalam perumpamaan anak yang hilang, yang hidup dalam dosa yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal 15 ayat 19 sampai 32. Amsal juga menekankan kita bahwa teguran, nasihat
itu penting dalam kehidupan kita supaya kita mengalami pemulihan dan dipulihkan. Amsal 15 ayat 31. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi orang yang mengarahkan telinganya, yang mendengarkan nasihat teguran, dikatakan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi kita yang mau menerima teguran itu, kita termasuk orang-orang yang bijak. Ayat yang ke-32, siapa mengabaikan didikan membuat dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan, ayat yang ke-33, yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi untuk menerima teguran itu, nasihat itu, diperlukan kerendahan hati. Teguran dalam Amsal 6 ayat yang ke-23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi orang yang bercita-cita tinggi adalah orang yang menganggap teguran-teguran keras baginya itu lembut daripada sanjungan, daripada dielem. Orang senang kalau dielem, kalau diangkat. Jadi orang yang suka dielem, orang yang suka diangkat, sukanya makan puji. Jadi ingin dipuji, ingin diangkat. Tapi kalau ditegur, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada contoh di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 36. Imam Eli tidak mau menegur anak-anaknya. Akibatnya apa? Keluarga dan pelayanan Imam Eli hancur. Tidak ada generasi, tidak ada penerusnya. Sebagai jabatan imam pada saat itu habis dan digantikan oleh Samuel, imam di Israel. 1 Samuel 2 ayat 22. Inilah kesalahan yang tidak dilakukan orang tua kepada anaknya. Kita jadi orang tua, tentunya kita menegur kalau anaknya keliru, anaknya menyimpang. Tapi kalau kita cara mendidik hanya diilem, hanya diangkat, saudara yang dikasih Tuhan, jadi anak ini menjadi anak yang gampang. Beda saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita lahir jadi orang yang biasa, jadi orang yang sederhana, itu orang itu akan menjadi kuat karena sudah mengalami proses, mengalami tantangan. Dikatakan Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani dia di depan pintu kemah pertemuan. Bahkan anak-anak Imam Eli mestinya harus jadi teladan, tidak mendengarkan tua-tua, nasihat dari orang tua, dan akhirnya apa? Anak-anak Imam Eli mati, jabatan imam saat itu sudah buyar habis. Nah, jadi teguran ini akan mendatangkan berkat. Banyak orang tidak menerima teguran, apalagi orang yang mudah marah, apalagi orang yang tinggi hati, sangat sulit menerima teguran. Amsal 17 ayat 5 berkata bahwa teguran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk membangun dan memperbaiki apa yang kurang pada kita, daripada kasih yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Puji Tuhan.
Biarlah jemaat mendalam, menerima dan mengalami pemulihan, nasihat, menerima nasihat, menerima ajaran, menerima teguran. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kami rindu jemaat di sini mengalami pemulihan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, banyak hal yang perlu dipulihkan. Hubungan keluarga, masalah pekerjaan, masalah kedekatan dengan Tuhan, masalah kesetiaan kita dengan Tuhan perlu dipulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kami rindu tahun 2026 jemaat diberi mendalam mengalami pemulihan dari Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan kepada jemaat yang dipulihkan. Rahasianya menerima apa tadi? Teguran. Nggak usah nesu. Kalau di jemaat kota, saudara, kalau gembalanya nasihati negur, jemaatnya langsung melengos, langsung pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Tapi di sini tidak ada, saudara yang dikasih. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sana ditegur lagi, pindah lagi ke sini. Jadi ada gereja putar-putar. Jadi pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Sudahlah, kalau kita ditanam di bait Allah, di GBDI mendalam, Tuhan sudah mempercayakan hambanya sebagai gembala di tempat ini. Bertumbuhlah, alamilah pemulihan yang dari Tuhan. Hanya orang-orang yang dijamah oleh Roh Kudus bisa sadar, karena orang yang dijamah oleh Roh Kudus akan berbalik dari dosa, dan Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar akal, di luar pikiran. Itulah yang akan disediakan. Jadi yang pertama, supaya kita mengalami pemulihan, hati kita memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran. Sama seperti bapak ibu punya anak, seringkali itu anak dinasihati, ditegur, kadang-kadang anak diceples ya, kecil itu. Karena anak kalau hanya dilem, ya, jadi tinggi hati, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian anak yang sudah diproses, sudah dibentuk, ibaratnya seperti pohon kelapa bertumbuh, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau sudah doyong ini, dibiarkan saja, nggak diluk, biarkan lama-lama doyong. Demikian juga anak kita itu kalau sudah mulai doyong, ya di ujung emas itu ada, di ujung seperti itu ada apa? Ada emasnya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita mau dipulihkan, biar hidup kita mau berubah, yang pertama kita mau ditegur dengan kerendahan hati, karena ada yang salah, ada yang kurang, supaya itu semua demi kebaikan saudara dan saya. Dan kemudian kita mau berubah. Apa yang dirubah? Dalam Roma 12 ayat 2, perubahan hidup itu dimulai dari perubahan pola pikir, cara pikir kita. Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Ini menjadi doa bagi jemaat di tempat ini, mau berubah. Perubahan adalah proses berpindahnya suatu keadaan dari kondisi yang sebelumnya menuju kondisi yang baru. Itu namanya perubahan, yang dapat terjadi bisa secara perlahan-lahan, bisa terjadi secara cepat, dan juga bisa bersifat secara positif, secara negatif. Nah, kita mau berubah secara positif atau negatif. Doa kami, semangat di tempat ini mengalami perubahan secara positif menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau ingin hidup kita dipulihkan, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama memiliki kerendahan hati yang sudah saya sebutkan. Kemudian kita berbalik dari jalan yang jahat, sadari kesalahan ada di mana, mungkin ada cara hidup yang salah. Itu perlu perubahan pola pikir, perubahan cara hidup kita supaya lebih baik. Kemudian yang kedua, introspeksi diri. Introspeksi itu bukan menyalahkan diri sendiri. Yang benar adalah introspeksi itu menyadari ada kesalahan, ada kekurangan diri kita, ya, yang ada dalam diri kita, dan menyadari, sadar titik problemnya. Kalau merasa baik-baik saja, saudaraku, kalau saudara merasa baik-baik saja dan merasa tidak salah, maka perubahan itu tidak akan terjadi dalam diri kita. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Manusia tidak akan mengalami perubahan kalau tidak menyadari kesalahan diri kita, mengetahui titik masalah kita. Saya percaya banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak permasalahan yang kita hadapi. Ya, firman Tuhan membimbing kita untuk mengalami perubahan demi perubahan. Kesetiaan kita berubah, iman kita semakin menyala di dalam kita. Apapun yang terjadi, tantangan, kesulitan, kesukaran, kita tetap kuat dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita sudah merendahkan hati, menerima teguran itu, kalau kita sudah mau berubah hidup kita, pola kita, cara kita, dan kemudian kita akan hidup di dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu karakteristik yang sangat penting dalam hidup seorang Kristen. Dalam dunia yang terus berubah, kita sering dihadapkan pada godaan untuk tidak setia, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama dalam keluarga. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kesetiaan itu adalah berkat dan penting untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hiduplah di dalam kesetiaan. Arti kesetiaan kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpegang teguh. Orang setia itu berpegang teguh menjadi suami istri, keluarga, walaupun ada badai, ada tantangan, topan, godaan, berpegang teguh, tetap setia dengan pasangannya sampai kakek nenek. Amin. Dan pada janji, berpegang teguh pada pendirian dan sebagainya. Seorang yang setia dapat dipercaya dan memiliki unsur kesetiaan, yaitu ketaatan pada pasangan, pada keluarga, pada sahabatnya, terlebih kepada Tuhan. Kita memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antara sesama, antara
saudara bersaudara, antara tetangga sekitar. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Diamlah di negeri dan lakukanlah setia. Memang pada masa-masa sekarang ini kita sulit untuk mencari orang yang benar-benar setia. Entah itu dalam hubungan antara sesama, entah itu dalam pekerjaan, pelayanan, atau sebagainya. Kami percaya orang yang setia, orang yang dipercaya. Di dalam dunia kerja, orang yang setia, orang yang rajin, itu akan naik jabatannya. Rahasianya memiliki kesetiaan, berpegang teguh pada pendirian. Kesetiaan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan perlu dilatih setiap hari. Jadi kesetiaan itu perlu dilatih setiap hari, karena kesetiaan itu tidak dapat dibatasi oleh waktu ataupun keadaan apapun. Jadi semua butuh setia. Anak-anak kecil, remaja, pemuda, sampai tua, kita butuh ini supaya hidup kita memiliki kesetiaan. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkan itu pada lehermu. Jadi kita perlu berjuang demi kesetiaan itu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kemudian di dalam Wahyu 2:10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, amin, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, apa yang kita perbuat di dunia ini sama halnya dengan saudara menabur, dan mahkota yang diberikan oleh Tuhan itu nanti berbeda-beda. Ada orang yang menganggap begini, wis gak apa-apa, gak setia, gak apa-apa, sing penting ku masuk surga, pokoknya surganya si bagian WC gak apa-apa, si bagian belakang gak apa-apa. Wis di dunia ala-ala aku, di dunia wis kurang semangat, pelayanan ibadah dan kurang semangat. Tetapi saudara, apa yang kita lakukan memang benar di dalam Alkitab itu tidak menyembunyikan kesalahan ditulis. Kesalahan Daud itu apa saudara yang dikasih Tuhan? Mengambil istri orang dengan cara membunuh. Siapa yang dibunuh? Uria. Raja ditaruh di depan supaya nanti mati. Nek mati capek. Nah saudara, tapi apa yang kita perbuat, hukum tabur tuai itu akan berlaku. Setelah Daud melakukan itu, saudara, keluarganya memang Daud ada di hati Tuhan. Rasanya apa? Dia mau menerima teguran, dia mau ditegur, dan akhirnya apa? Disayang oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, keluarganya persoalan demi persoalan. Kalau saudara di dalam kitab 1 Raja-Raja 2 Raja-Raja di situ luar biasa. Makanya kalau kita menabur yang baik, kita pasti akan menuai yang baik. Lakukanlah yang baik. Saya percaya Tuhan itu tidak tutup mata. Walaupun kita tidak dilihat, lakukanlah. Kami rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau mungkin ada teguran, jangan sampai menolak, terima. Itu semua demi kebaikan. Kemudian mau berubah, kemudian kita hidup
Mungkin selama tahun 2025 ini masih banyak yang kurang setia dalam hal ibadah, dalam pelayanan kurang sungguh-sungguh. Tahun 2026 masih ada kesempatan untuk sungguh-sungguh, untuk setia, untuk melayani Tuhan, mendukung pelayanan kerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon pemain musik, ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap cinta. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur